Baik ya, salam kenal. Ini di depan saya adalah Taigen 501 ya. RC Tank Tiger 1 versi Perang Dunia Kedua. Nah, oke, saya singkirkan boxnya dulu ya. Boxnya besar soalnya. Nah, itu boxnya. Sebentar. Oke ya, jadi ini adalah RC Tank Premium ya. Premium produk Henglong. Bisa disebut juga Taigen ya. Materialnya premium, jenis diecastnya lebih solid dibanding Henglong yang Pro atau promotion version ya. Detail juga lebih bagus, lebih rapi ya. Um, lalu lalu bagian gearnya juga bagus ya. Nah, untuk gearnya kan dia baja ya. Kalau yang versi promotion itu gearnya diecast. Ya, versi Pro dia baja juga. Nah, kalau ini tuh dia jenis RC tanknya itu yang self assembly ya. Jadi ketika saya beli ini belum dirakit. Nah, jadi kita rakit sendiri dan kit ini ketika kita beli dia nggak termasuk MFU dan remote gitu. Jadi MFU itu adalah multifunction unitnya ya. Jadi kayak kalau di RC biasa tuh ISC-nya lah. Nah, dan remote-nya ini nggak termasuk gitu. Kalau kita beli kit. Jadi tank ini ada dua pilihan ya. Kita mau pakai yang infrared atau BB 6 mm. Jadi kita bisa pilih satu, mana yang kita mau install, kita mau pakai, apakah kita mau pakai yang infrared atau airsoft gitu ya. Nah, jadi sejarah tentang tank Tiger 1 ini kayaknya saya nggak perlu ceritain ya sejarahnya ya. Karena saya yakin yang melihat sebagian besar pasti tahu cerita tentang Tiger 1 ini, yang dimana tank dengan kualitas teknis yang luar biasa ya, unggul dalam dua jarak jauh dan pertahanan ya. Lapisan armornya tebal serta efek psikologisnya besar terhadap lawan ya. Namun keunggulan itu ya dibayar dengan bobot yang berat. Maksudnya badannya berat, boros bahan bakar, sama masalah keandalan mekaniknya ya. Oke, kita kembali lagi ke RC ini. Jadi apakah ini layak untuk tidak buat dikoleksi ya? Kalau menurut saya sih layak ya. Jadi eh, menurut saya sih oke banget gitu loh. Nah, lalu kalau misalkan kendalanya apa aja ya selama perakitan ya? Ya kendala sih ada aja ya, yang dimana kadang ada yang baut lubangnya tuh kurang presisi, tapi nggak semuanya memang. Dan itu bukan masalah besar ya kalau tools kita lengkap dan tepat gitu loh. Nah, terus kendala part kadang ada part yang ternyata kurang tuh dari boxnya, dari pabrikan gitu loh. Pabrikan kurang memberikan part gitu ya. Padahal barang kita terima ini segel loh, tapi kok bisa kurang gitu. Nah, di sini kita harus bijak mencari sellernya, karena dalam hal ini cuma seller yang bisa bantu kita buat ngontek si henglongnya itu, buat mengirimkan part yang kurang atau miss gitu loh. Ya kalau masalah seller, saya sendiri sih percaya ke Hunt for Toys ya, atau Henglong Official ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dari dekat ya, kayak gimana sih dalamannya. Oke, kita lihat dari dekat dulu ya. Jadi dia nih metalnya ini emang mantap ya. Jadi beda sama yang versi Pro gitu ya, atau versi-versi yang apa namanya promotion ya. Jadi ini memang solid banget. Nah, ini diecast, lalu ini ada karetnya ya. Di sini ada rubbernya karet. Lalu ini tracknya, tracknya juga diecast ya, tapi yang agak tebal ya. Beda dengan yang apa namanya yang promotion version itu beda banget. Nah, terus untuk detail ya udah pasti oke. Motornya pun oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Dan ini kuningan ya, yang ini kuningan. Oke, lalu bagian kanannya juga kuningan ya. Jadi benar-benar rapih banget gitu. Nah, sekarang kalau kita buka ke dalam ya. Oke, kita coba buka ya. Oke. Ini agak, nah ini di bawah sini dia ada tuasnya untuk ngebuka. Kita tinggal di apa namanya, kita ungkit ya. Nah nanti kita tinggal tarik ke atas. Nah seperti ini.
Oke, sebentar saya pause dulu ya. Oke, kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dalamannya ya, ini saya zoom. Nah, seperti ini. Nah, ini elektroniknya kita beli terpisah ya. Jadi elektronik, sound systemnya kita beli terpisah. Oh iya, dan ini saya nggak ada smoke modulnya ya. Jadi saya nggak pakai smoke modul. Nah, ini gearnya steel ya. Baja dia gearnya dengan busing kuningan. Jadi durable sekali ya. Gitu. Dan dia nggak ada switchnya. Oke, sekarang kita coba pasang baterai. Lalu kita power on ya. Kita pasang dulu. Oke, kita tes nyalakan dulu, nanti baru kita tutup ya. Oke ya, suaranya besar ya. Jadi ini baru seperempat nih suaranya. Kalau saya coba fullin suaranya ya, akan seperti ini ya. Ya, besar banget ya. Oke, saya kecilin dulu. Saya matikan, lalu saya tutup dulu. Oke ya, nih jadi udah ditutup. Sekarang kita cobain ya. Tapi nggak di jalan dulu ya, kita coba di sini aja dulu. Oh iya, dan ada perbedaan ya. Jadi di bagian hullnya ini dia ada bearingnya. Jadi dia lebih pergerakannya tuh lebih lancar ya, lebih lebih solid lah. Oke, kita tes tembak ya. Oke, mundurin sedikit. Nah, sekarang kayaknya kita coba tes ya kita coba tes mainin di ruangan yang lebih luas sedikit ya. Oke. Nah, ini bisa kita buka. Ini untuk taruh bibinya. Oke. Kita pause dulu. Oke ya, sekarang kita mulai nyalakan. Kita lihat kinerjanya, proporsionalnya seperti apa, cara dia nembaknya seperti apa, dan lain-lainnya ya. Oke. Ini udah ada bibinya ya, jadi saya bisa langsung tes tembak ya. Coba kita zoom.
Oke, oke, kita kembali lagi di bawah. Jadi ini bobotnya sekitar 7 kilo ya. 7 kilo dengan baterai, dan baterainya pun masih ya bawaan ini ya, bawaan MFO atau kitnya deh kalau nggak salah. Jadi ini worth it banget sih. Materialnya lebih bagus ya, premium ya. Nah, ini tempat bibinya, dan ada untuk safety-nya ya, ada pengaman, kita bisa switch off kalau misalkan kita mau nggak mau dinyalain airsoftnya ya, kita bisa matikan di sini. Dan ini ya bisa dibuka juga, jadi oke ya. Nah, untuk tracknya ini pasangnya satu persatu nih. Jadi kita rakit satu persatu sebanyak 95 apa ya? 95 piece kalau nggak salah nih. Satu sisinya. Gitu. Oke, oh saya belum tes tembak ya tadi ya. Oke, kita tes ya. Oke, kalau begitu saya matikan dulu, dan mungkin next time akan saya cat ya. Tapi ini sih belum ada niat mencatnya ya. Jadi mungkin saya akan biarkan seperti ini dulu, menikmati kosmetik begini ya gitu ya, apa adanya. Jadi ya oke, sekian dan terima kasih. Salam kenal. Semoga kita ketemu lagi ya di video selanjutnya ya, tank berikutnya. Oke, thank you. Nah, dan ini dia dalamnya. Jadi benar-benar rapi ya. Ini stikernya juga yang gold ya. Nah, nanti ya akan seperti ini. Ini akan kita rakit ya. Jadi mungkin akan memakan waktu ya. Ya, tapi pastinya akan saya update. Saya akan berbagi ya, saya infokan bagaimana materialnya, apakah sama dengan yang Henglong gitu ya. Karena biar bagaimanapun biasanya tuh kalau yang kit khusus seperti ini tuh biasanya materialnya tuh lebih bagus ya. Misalkan zincnya itu dia nggak lebih akan lebih kuat ya. Biasanya sih di reinforce sama mereka. Oke, nanti proses perakitannya mungkin akan saya skip ya. Jadi karena nggak ada yang memegang kameranya, jadi saya paling akan seperti ini aja sharingnya. Nanti kita rakit dulu. Oke, ini sudah jadi satu. Nah, yang satu lagi. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Oke, kita lanjut yang lain. Dan ini bahannya memang diecast ya. Diecastnya materialnya lebih bagus ya dari yang Henglong yang standar yang dengan embel-embel pro gitu ya. Ini banyak diecastnya. Oke, selanjutnya baiknya kita siapkan kompartemen dulu untuk part-part kecilnya ya, sehingga kalau kita ambil nggak bingung juga gitu. Jadi idealnya nih, misalkan kita udah ngambil ini misalkan ya, baiknya stikernya mungkin kita tempelin di bagian sini, karena nanti begitu dia bilang M17, nah kita langsung dapat ada di kompartemen gitu. Dan jangan lupa siapkan apa yang disarankan ya, seperti ini, thread lock advice. Nah, thread locknya seperti ini. Oke, lanjut. Dan dibutuhkan ketelitian ya, karena kalau kita perhatikan ini ada sisi kanan, ada sisi kiri, yang dimana ya bentuknya beda ya. Seperti ini ada pinnya, ini nggak ada, yang ini ada sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, dan selanjutnya ya. Oke, lalu kita rakit yang ini ya. Dan ini memang harus sabar ya, apalagi kita bermain dengan baut yang ulirnya itu baru ya, jadi akan lebih
perlu hati-hati, karena kalau nggak hati-hati ya gampang slack nantinya. Ya contoh seperti ini ya. Ini ada dua sisi ya, ini ringnya ini ada dua sisi, ada yang kasar, ada yang halus. Nah yang halus itu yang ketemu si baut ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan terbalik, nanti dia ngegigit ke dalamnya kurang. Nah seperti ini. Jadi permukaan yang halus itu di atas. Nah yang kasar dia akan nempel ke permukaan ini, ke permukaan yang kita ingin baut ya. Jadi biar agak mengunci, karena kan ini ringnya juga aluminium ya, jadi akan bisa ngunci sempurna nantinya. Oke, seperti ini ya, udah dipasang. Dan ini memang satu persatu ya dipasang ya. Oke, lalu sudah kita cover ya dengan baterai holder. Oke, kita lanjut. Oke, ini gear setnya ya. Jadi beda dengan yang Henglong seri Promotion ya. Dia itu kan diecast ya gearnya ya. Nah kalau ini steel, jadi benar-benar ya durable ya, akan durable banget ini. Oke, nanti dipasang dulu. Nah, cakep ya. Oke, ini waktunya elektronik ya. Jadi baiknya kita teliti, hati-hati, karena nggak bisa kita langsung tes kan. Jadi kalau misalkan kita solder, pastiin semuanya sempurna, nggak ada salah ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita tes udah selesai, kita tes lancar gitu. Karena kalau pas sudah selesai kita tes dan ada kendala, itu ya kita harus bongkar lagi semua, yang dimana jadi kerjaan 2 kali ya, bahkan bisa berkali-kali kalau nggak teliti ya, seperti ini. Nah ini gearnya pun ya kita harus teliti dan benar-benar nggak boleh salah. Kalau salah, seandainya kita pasang lalu kita ingin perbaiki lagi gitu ya, atau gagal kita pengen ulang, itu ya kita mesti bongkar lagi nih semua gitu. Jadi di sini ketelitian perlu banget ya. Oke, untuk bagian Canon sudah selesai disolder, dan perbedaan dengan Henglong biasa yang Pro, yang Promotion, ini yang kit ini dia ada bearingnya ya. Jadi dia berputarnya smooth banget gitu. Sekarang kalau kita tes ya. Nah, seperti ini. Jadi dia smooth sekali gitu. Nah, dan diecast-nya beda ya. Beda diecast-nya dengan yang versi Promotion atau Pro Kit ya. Nah, yang ini yang yang kit aja ya seperti ini. Metalnya bagus. Oke, sekarang tracknya ya. Nah, seperti ini kayak puzzle. Jadi kita rakit nih sampai dia jadi seperti ini. Tapi ini kan plastik ya. Ini Henglong ya. Nah yang ini kan dari kit ya, Taigen ya. Oke, material sih lebih bagus ya daripada track besinya atau track metalnya Henglong ya. Oke.